semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya. Ada 4 sifat koligatif utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yang kedua ada kenaikan titik didih, yang ketiga ada penurunan titik beku, dan yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan uap adalah tekanan yang diberikan oleh molekul-molekul pelarut yang menguap dari permukaan cairan. Ketika suatu zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap pelarutan akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena molekul pelarut harus berbagi ruang dengan molekul-molekul zat terlarut, sehingga lebih sedikit molekul pelarut yang bisa menguap ke udara. Contohnya, jika kita mencampurkan air dengan gula, gula akan menghalangi molekul air untuk menguap, sehingga tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan air murni. Rumusnya adalah hukum Raoult, yaitu tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Selanjutnya ada kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer. Kenaikan titik didih terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, menyebabkan titik didih larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Mengapa itu bisa terjadi? Dengan adanya zat terlarut, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai titik didih, atau suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Contohnya, menambahkan garam atau NaCl ke dalam air akan menyebabkan air mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Dengan rumus delta Tb atau kenaikan titik didih sama dengan Kb atau konstanta kenaikan titik didih pelarut dikalikan dengan M atau molalitas larutan dikalikan dengan I jika suatu larutan merupakan elektrolit, yaitu I, di mana I adalah faktor Van Hoff atau jumlah ion yang dihasilkan oleh zat terlarut, misalnya NaCl menjadi 2 ion. Lalu selanjutnya ada penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana larutan mulai membeku. Penurunan titik beku terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, sehingga titik beku larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murni. Mengapa itu bisa terjadi? Zat terlarut mengganggu pembentukan kristal padat pelarut, misalnya air, sehingga larutan membutuhkan suhu lebih rendah untuk membeku. Contohnya, menambahkan garam ke dalam air akan menurunkan titik beku air. Ini mengapa garam digunakan untuk mencairkan es di jalanan pada musim dingin. Rumusnya adalah delta Tf atau penurunan titik beku sama dengan Kf atau konstanta penurunan titik beku pelarut dikalikan dengan M atau molalitas dan dikalikan dengan I jika persamaan merupakan elektrolit kuat, yang dimana I merupakan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah jumlah ion yang dihasilkan oleh zat terlarut. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Mengapa itu bisa terjadi? Osmosis adalah pergerakan pelarut dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Untuk menghentikan proses ini diperlukan tekanan yang cukup untuk menahan aliran pelarut. Contohnya, dalam proses penyaringan air menggunakan osmosis terbalik, tekanan osmotik digunakan untuk memaksa air melewati membran, meninggalkan zat terlarut seperti garam atau kontaminan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilox atau bilangan oksidasi. Bilox adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepaskan atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Di sini kita punya contoh soal bilox. Tentukan persamaan reaksi di bawah ini termasuk redoks atau bukan. Jika redoks, tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya.
Persamaannya adalah SnCl2 ditambah dengan I2 ditambah 2HCl direaksikan menjadi SnCl4 ditambah 2Hi. Di sini aku menggunakan perhitungan cara cepat di mana bilox Cl merupakan -1 yang dinaikkan karena Cl mempunyai ion 2 jadi dikalikan dengan 2 jadinya -2 yang menjadikan Sn mempunyai bilox plus 2. Selanjutnya ada I2 karena I2 merupakan bilox unsur bebas menjadikan biloxnya sama dengan 0. Selanjutnya ada HCl karena H mempunyai bilox plus 1 menjadikan Cl mempunyai bilox -1. Lalu ada SnCl4 dikarenakan Cl mempunyai bilox -1 yang dinaikkan dikali 4 menjadi -4 menjadikan Sn mempunyai bilox plus 4. Dan yang terakhir ada H dan I karena H mempunyai bilox plus 1 menjadikan I mempunyai bilox -1. Nah, di sini bisa kita lihat yang mempunyai perubahan sebelum dan sesudah direaksikan adalah Sn dan juga I. Nah, di sini terlihat Sn mengikat 2 oksigen menjadikan ia oksidasi sedangkan I melepaskan 2 oksigen menjadikan dia reduksi. Jadi, reduktornya adalah SnCl2 sedangkan oksidatornya adalah I. Hasil reduksinya adalah SnCl4 dan hasil oksidasinya 2Hi. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.